Nah ini pohon tin. Mungkin sobat semua sudah biasa ya mendengar kata buah tin ya. Bahkan di Al-Quran sendiri ada surat At-Tin. Nah ini ternyata ada ini. Kita lihat ini buahnya. Ini seperti tadi yang saya sampaikan, ternyata tidak hanya tanaman hias. Ada ini, kita lihat tanaman habatus sauda. Bahkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kali ini sebenarnya saya ajak mengunjungi Masjid Al-Zaid ya di Solo. Yuk. Ya, untuk masuk ke sini tidak ada pemeriksaan tas yang dibawa oleh para pengunjung. Di bagian ruang depan, sobat, kita lihat maket dari Masjid Zaid ini. Nah, ini luar biasa. Kalau tidak maketnya, masjid yang indah dan cantik. Raya Syekh Zaid di Solo ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan pada tanggal 14 November 2022. Masjid Al-Zaid di Solo itu merupakan replika dari Masjid Al-Zaid Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi. Masjid Al-Zaid ini menjadi destinasi wisata bagi masyarakat ya, karena memang arsitekturnya sangat indah, bahkan untuk foto-foto juga cantik. Ini layak kunjung di sini ya, untuk beribadah juga sekalian berwisata religi. Pada liburan ini, kunjungan wisata religi di Masjid Al-Zaid ini cukup ramai. Pagi hari ini sudah ramai para pengunjung mengunjungi Masjid Al-Zaid ini untuk ada yang ngomong anak, bahkan untuk foto-foto seperti ini.
dia lorong estetik yang sering digunakan para pengunjung untuk berfoto-foto. Ini memang estetik ya, dengan pilar-pilar yang sejajar, kemudian juga bagian atas khas Timur Tengah, dan warna-warni yang kemas-masan ini cocok untuk sobat berfoto bersama-sama atau sendiri. Di sisi bagian ini terdapat kolam yang airnya jernih dengan dasar kolam biru, cantik banget ini. Di bagian sisi ini kolam depan ya tampak cantik, kemudian juga terlihat bendera Indonesia dan bendera Uni Emirat Arab. Sobat semua yang ingin berfoto-foto di sini, secara estetik sudah ada tukang foto ya, dengan biaya dan bisa ditentukan nego ya. Taman yang ada di sisi kalau saya lihat sebelah kanan saya ini tampaknya kombinasi taman ala Timur Tengah dan Indonesia. Kalau kita lihat ini ada pohon khas kurma khas Timur Tengah, kemudian sebelahnya itu ada pohon pisang hias yang tentu saja kalau di Uni Emirat Arab tidak ada ya, dan ini tampaknya menjadi sebuah simbol perpaduan budaya Timur Tengah dan budaya Indonesia. Keren. Karena kita datang di pagi hari, di mana belum saatnya dibuka pintu utama untuk sholat, tapi para pengunjung yang ingin sholat duha, ada sebagian yang mengerjakannya di luar ruang utama sholat. Kita intip dari jendela ini bagian dalam. Kita lihat juga taman yang ada di sini ya, terawat dan cantik. Disebut Taman Selatan ini ya, Taman Selatan. Kalau yang tadi kita diberi Taman Utara, ini juga perpaduan antara tanaman-tanaman Timur Tengah ya, kurma, dan juga tanaman Indonesia. Cocok untuk foto-foto. Seperti tadi yang saya sampaikan, ternyata tidak hanya tanaman hias, ada ini kita lihat tanaman habatus sauda. Bahkan di sini disebutkan beberapa gunaannya dan juga asalnya. Tampaknya juga bisa menjadi pengetahuan. Ini biasanya kita tahunya hanya kapsul habatus sauda,
ternyata ada tanamannya ini. Yuk kita lihat ada apa lagi. Ada tanaman gaharu. Oh, ini masih kecil ya. Ini bisa untuk obat ya, dan juga aromanya bisa untuk parfum. Informasi yang ada di sini. Kalau ini pohon delima, kalau pohon delima sudah tidak asing lagi untuk Indonesia. Dan di beberapa titik tampaknya juga ada berbagai macam tanaman yang berfungsi juga sebagai obat ya, obat bagi kita. Ini di sana kita lihat Taman Selatan ini juga sangat estetik ya buat sobat kalau ingin berfoto-foto di sini. Ini tampaknya subur banget dan penataannya cantik. Sekali lagi khas ya, perpaduan antara tanaman Timur Tengah dan Indonesia. Nah, ini kurma tadi yang saya sering singgung nih, ini yang kecil ya, tadi yang ditanam sudah besar itu kurma. Nah, ini kalau berbuah asik, ini bisa untuk panen kurma di Solo. Nah, ini pohon tin. Mungkin sobat semua sudah biasa ya mendengar kata buah tin ya. Bahkan di Al-Quran sendiri ada surat At-Tin. Nah, ini ternyata ada ini. Kita lihat ini buahnya ini, dan daunnya unik ya, jadi tahu ada buah tin. Kita lihat di sekitar Taman Selatan ini memang khusus ya, tanaman-tanaman yang mungkin sering digunakan sebagai pengobatan umat Islam, seperti tadi habatus sauda, kemudian juga delima, kemudian buah tin, kurma, dan ini masih banyak lagi. Kalau sudah kesini silahkan langsung saja lihat. Tapi kalau yang sebelah kiri saya ini lebih cenderung pohon-pohon Indonesia, jadi tidak lagi asing ya. Bahkan ada sawi. Nah, sawi yang disebutkan dalam Al-Quran. Oh, ini tanaman-tanaman yang sering disebut dalam Al-Quran. Buah sawi tadi. Mungkin kalau dalam Al-Quran surat Al-Anbiya dan Luqman, biji sawi. Silahkan langsung saja ke sini sobat semua kalau ingin langsung melihat ke Masjid Al-Zayyid ini, keindahan dan juga keunikannya, juga pengetahuan tentang berbagai macam berita tanaman yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat sobat, di sana kita lihat para pekerja bergelantungan untuk membersihkan dinding Masjid Al-Zayyid ini. Ini luar biasa perawatannya. Tadi juga kita lihat perawatan Masjid Al-Zayyid menggunakan semacam apa ya, kayak kendaraan mini untuk membersihkan lantai-lantainya. Ini luar biasa. Semoga diberi keselamatan dan kesehatan untuk para pekerja. Sehat selalu para pekerja. Baik, sobat semua, saya akhiri dulu kunjungan kita di Masjid Al-Zayyid ini, masjid yang layak untuk dikunjungi dan sekaligus sebagai tempat ibadah, wisata religi, untuk spot foto-foto, pokoknya kemudian juga pengetahuan tentang tanaman-tanaman obat atau tanaman-tanaman yang ada di dalam Al-Quran, dan tentu saja yang utama kita beribadah di sini. Baik, semoga sobat yang belum ke sini bisa berkunjung ke sini, diberi kesehatan, kenikmatan, dan kelapangan kesempatan untuk berkunjung ke sini. Saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi sobat yang setelah berkunjung ke Masjid Al Zayed tidak usah khawatir untuk mencari makanan. Di sini banyak warung-warung makan kuliner khas Solo, ya, dari soto, bakso, mie ayam, nasi, timlo, komplit. Jadi tidak usah khawatir dengan harga yang relatif terjangkau.